Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung di Alive, Adibuana Live Event presented by Laboratorium Terpadu Adibuana. Alive merupakan wadah diskusi kita membahas isu-isu terkini seputar bidang pendidikan. Sesuai dengan nama acara ini yaitu Alive, yang makna katanya artinya hidup, kami berharap kita selalu hidup dan bertumbuh demi perbaikan pendidikan Indonesia. Nah, untuk kali ini, tema Alive kita kali ini menyambut Ramadan yang akan segera tiba. Dengan tema, Sambut Indahnya Ramadan dalam Irama. Iman dan raga menuju takwa dan bahagia. Oke, untuk menyambut Ramadan ini tengah hadir di samping saya Bapak Dr. Aji Prasetyo SSEI MSA. Beliau adalah dosen akuntansi syariah ya dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Beliau juga merupakan pembina UKKI atau Unit Kegiatan Keagamaan Islam Unipa Surabaya. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan apa sih yang perlu kita siapkan untuk menyongsong Ramadan kita kali ini. Selamat datang Pak Aji. Selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kalau kita kan taping ya hari ini ya. Ini kurang berapa hari nih menuju Ramadannya? Ini nanti kita lihat hasil ru'yah ya. Oke. Entah itu tanggal 23, 22 atau 24 ya. Jadi setelah ru'yah itu kita nanti imbauan dari pemerintah mau tanggal berapanya. Oke, yang setelah menghitung hari ini, jadi kan kalau kita hitung-hitung nggak lama lagi ya. Kira-kira Ya. apa yang perlu kita siapkan sebagai umat Islam dalam menyongsong Ramadan kali ini yang saya pikir setiap Ramadan itu selalu spesial. Baik, terima kasih Bu Ana. Sebelumnya saya salam dulu kepada teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua kan masih keluarga atau bersaudara begitu. Yang perlu dipersiapkan yang pertama hati ya. Jadi hatinya ini kalau menyambut Ramadan harus farihah. Farihah itu harus bahagia. Tidak boleh kedatangan Ramadan dengan perasaan murung atau bagaimanapun karena biqaulin para ulama, mereka mengatakan jika kita bahagia maka insya Allah akan lebih mudah menjalani Ramadan. Selain hati juga raga atau fisik ya. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ibadah puasa juga ibadah fisik, kita menahan lapar dari waktu sahur sampai waktu maghrib begitu. Sehingga kalau tidak dipersiapkan mulai dari sekarang nutrisinya, kemudian dari fisik yang lainnya, misalnya kita harus juga berolahraga supaya bisa puasa penuh selama 1 bulan penuh kurang lebih 30 hari. Oke, jadi kurang lebih kita harus menyongsong Ramadan ini dengan gembira, bahagia. Karena kita kan sudah nunggu sudah 1 tahun ya teman-teman ya. 1 tahun sehingga kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan bisa hadir kembali gitu di Ramadan sekarang. Jadi enggak yang terus sedih, waduh habis ini puasa. Enggak, kita harus menyongsong dengan gembira sehingga kita sudah siap dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan nanti. Kemudian jangan lupa menjaga kesehatan gitu, dan saya pikir di banyak jurnal dan juga artikel bahwasanya ketika kita puasa ini justru akan membuat kita lebih sehat ya, kurang lebih begitu, pola makan kita lebih teratur, sehingga saya pikir teman-teman harus menyiapkan hal itu. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya Pak Aji, jadi banyak nih teman-teman tuh yang kadang memaknai apa ya, puasa itu malah balas dendam ngoten nggih. Balas dendam ketika berbuka. Jadi sehari udah nggak makan gitu ya, kemudian waktu berbuka, saya nengi Pak, gorengan, es teh, kemudian nasinya 2 piring dan lain-lain. Ini bagaimana melihat banyak fenomena demikian Bapak? Iya, baik. Terima kasih Bu Ana. Jadi kita itu jangan sampai, mohon maaf ya, seperti onta.
onta itu kalau minum banyak terus dia nggak minum lagi gitu ya. Puasa itu tidak seperti itu. Puasa itu harus didasari dengan yang pertama, selain hati, kemudian raga, ada hal penting yang harus diketahui oleh para teman-teman juga, yaitu ilmunya. Jadi segala hal kalau kebaikan kalau tidak kita ilmui itu nanti khawatirnya itu ada kebablasannya begitu, Bu Ana. Imam Ghazali itu pernah menulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu ada yang namanya Babus Siyam. Di Babus Siyam itu ada 5 hal yang harus kita jaga, yaitu yang pertama itu selain menjaga seperti halnya yang kita ketahui, 5 hal itu yang pertama mulut, lisan. Lisan ini kata Imam Ghazali harus menjaga dari omongan-omongan yang kotor. Jangan sampai di dalam tengah puasa itu kita ini mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau kalimat busuk ya, tidak baik. Yang kedua, Imam Ghazali juga merancang jangan sampai puasa ini pendengaran kita atau al-uzunu ini atau pendengaran telinga kita itu mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Maka kalau kita puasa, kalau ada teman sekitar yang ngerasani atau membicarakan keburukan orang lain, kita tinggalkan. Karena di memang puasa itu kita minimalis, kita maintenance diri kita pagari diri kita jaga diri kita. Maka dalam satu hadis itu puasa itu termasuk perisai. Perisai untuk supaya orang itu terhindar dari api neraka, salah satunya adalah ketika mengucap itu menjaga lisannya, ketika mendengar itu menjaga pendengarannya, dan kemudian selain itu, selain lisan, pendengaran, kita juga harus menjaga sikap kita. Jangan sampai sikap kita ini berbuat maksiat. Nah, jadi kita menjaga dari hafidzatul maksiyah, menjaga dari kemaksiatan itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita kata Imam Ghazali itu selain 3 hal itu kita menjaga perut. Nah, perut ini salah satunya kita diperkenankan makan sahur dan berbuka, tapi tidak diperkenankan makan yang seperti biasanya. Jadi kalau biasanya makan 3 kali atau 4 kali ya Bu Ana ya. Saya. Ini, ya ketika puasa ini nggak boleh makan yang 4 kali. Ini harus diturunin. Kalau biasanya 4 kali, kalau puasa ya 3 kali. Kalau biasanya 3 kali, kalau berpuasa ya harus 2 kali. Ini menjaga batonun ini atau perut. Ini penting. Jadi supaya ada perbedaan puasa atau tidak berpuasa. Maka orang-orang yang dengan teori balas dendam tadi itu kata Imam Ghazali, lah tidak ada bedanya kalau kita puasa dan nggak puasa. Justru kalau puasa itu makan kita semakin banyak. Nah ini berarti lebih buruk daripada saat kita tidak puasa. Maka menjaga perut ini penting. Ini yang kemudian ini bukan perkara sesuatu yang wajib ya, tapi karena imbauan para ulama ini termasuk perkara yang menurut saya sunnah juga. Dan karena kita Imam Ghazali itu hujjatul ulama, maka harus kita ikuti. Dan yang kelima itu mohon maaf menjaga farji ya, atau area kemaluan. Itu juga penting, mulai dari kita buang air kecil, buang air besar, atau menjaga syahwat. Jadi ada beberapa banyak organ yang harus kita jaga. Yang pertama mulut, omongan yang kurang baik. Kemudian yang kedua telinga, dari pendengaran yang tidak baik. Yang ketiga mata ya, mata itu al-ainu, mata itu harus menjaga anil maksiyah, jadi menjaga dari penglihatan kemaksiatan atau bisyahwati kata Imam Ghazali. Jangan sampai mata ini melihat dengan nafsu, apalagi yang bukan muhrim ataupun melihat makanan ya. Sering kalau kita semua yang berpuasa itu melihat makanan ini biasanya dengan nafsu ya. Dulu atau kita sekarang lah ya yang tidak puasa melihat es teh itu aja sesuatu yang biasa, tidak menarik ya.
melihat es campur atau siomay depan kampus itu sesuatu yang nggak menarik dan biasa aja. Tapi kalau kita puasa, ini beda. Es teh ini rasanya spesial. Begitu ya. Kemudian kalau kita es campur apalagi itu luar biasanya enak. Nah itu melihatnya dengan syahwat itu berbahaya. Maka kita harus menjaga hati kita dari penglihatan yang seperti itu. Kemudian perut tadi yang saya katakan sampai pada kemaluan. Di luar itu adalah sikap kebijakan kita atau amalan kita di luar namanya puasa itu menahan. Jadi yang menahan tidak hanya makan dan minum, tapi juga mata, telinga, mulut, perut sampai pada kemaluan tadi. Nah untuk itu Bu Ana, maka dalam hadis Rasulullah itu laisa lahum min shaimin ilal ju'i wal atos. Kam min shaimin laisa lahu ilal ju'i wal atos. Jadi berapa banyak mereka itu yang berpuasa, tapi yang didapat itu hanya lapar dan dahaga. Nah, ini mubazir puasanya sebenarnya. Maka 5 hal itu kata Imam Ghazali harus benar-benar dijaga supaya tidak sampai pada batas Allah mengganjar. Bu Ana tahu nggak ganjaran Allah itu apa? Jadi gini Bu Ana, disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu di bab puasa, mereka yang berpuasa itu punya tiket khusus. Nah karena dia punya tiket khusus, kata Allah dalam hadis qudsi itu Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Jadi kalau dimakna dalam hadis itu kalau kita melakukan kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Nah kalau puasa ini khusus Allah yang mengganjar. Nah karena khusus Allah yang mengganjar ini semua para ulama sepakat. Tanya berapa pahalanya puasa? Nggak tahu. Kalau kita sholat 27 derajat begitu ya. Kalau kita sedekah itu bisa 10 kali lipat ya, 100 kali lipat, bahkan 700. Kalau kita melakukan kebaikan itu selalu dibalas dengan kebaikan. Kita ngomong yang baik akan dibalas dengan omongan yang baik. Tapi puasa ini beda. Puasa ini urusan kita sama Allah, bukan sama manusia. Maka nggak ada unsur pamer di sini. Kalau misalnya ada teman maksiat, kata Imam Ghazali, kemudian atau mengajak sesuatu yang nggak baik, kita katakan saja kita puasa. Itu boleh. Itu boleh diperbolehkan. Dan ganjaran ini orang yang berpuasa luar biasa. Ada surga itu kalau kita lihat ada beberapa pintu surga, tapi ada satu surga khusus untuk orang berpuasa. Namanya surga Firdaus. Nah ini yakin saya teman-teman pernah mendengar. Oh surga Firdaus itu surga golden ticket khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah mereka yang tidak ahlus siam, mereka yang tidak ahli puasa nanti di akhirat itu akan melihat layaknya surga Firdaus dan orang-orang yang ahli puasa itu seperti bintang yang paling terang saat kita di bumi. Wah itu Fana. Jadi kalau kita lihat bintang yang paling terang saat kita di bumi, ya itulah surga Firdaus yang dihuni oleh para ahli puasa. Maka orang-orang yang paling ahli puasa itu tidak hanya menjaga makan dan minum, tapi beberapa hal yang dikatakan Imam Ghazali tadi. Tapi juga kata Imam Ghazali, ya nggak puasa Ramadan aja juga, tapi harus disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti Zulhijjah, kemudian Rajab, Sya'ban, dan bulan lainnya yang disunahkan. Jadi semoga teman-teman setelah ini tidak ada lagi teori balas dendam ya. Karena di sini teksnya itu berpuasa, puasa itu menahan. Segala hal itu kita tahan, mulai dari omongan kita, perilaku kita, mata kita, telinga kita. Kita yang tercipta itu kalau nggak melakukan kebaikan ya sudah jangan dilakukan, jangan didengarkan, jangan diomongkan. Bahkan jangan ada dalam hati kita semua. Maka yang terjadi kita semua itu juga menahan. Saya pun sama menahan gitu ya. Walaupun Bu Ana ini mantan baru ya, sama suaminya aja ditahan itu kalau siang. Jadi memang benar-benar menahan. Tidak hanya Anda, tapi kita semua itu menahan agar kita tahu kalau
orang yang fakir miskin itu kadang kehidupannya tidak sesempurna kita. Mereka menahan diri, pingin jadi mahasiswa nggak bisa. Menahan diri, pingin makan nggak bisa. Kita makan kapanpun saja, kita bisa. Bahkan kita beli, ya maunya apa, alhamdulillahnya mungkin bisa saja. Ada ya, kecuali yang jual absen gitu, baru nggak ada. Nah, di sini adalah kita mampu menahan hal itu, godaan-godaan itu, nafsu-nafsu itu, sehingga kalau kita menginginkan sesuatu, itu ya kita balik lagi konsepnya, kita tahan, dan memang kita tidak hanya menginginkan lapar dan dahaga, tapi kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke teman-teman, jadi wes gak usah meneh gitu ya. Jadi udah nggak musimnya lagi kita balas dendam seperti yang disampaikan oleh Pak Haji. Dalam artian kita memang hikmat puasa itu menahan gitu. Jadi harus nggak balas dendam lagi. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Haji bahwasanya dalam berpuasa ini ternyata tidak hanya mulut saja yang harus dijaga. Mulut dalam artian makan dan minum, jadi nggak selesai kalau oke aku puasa udah nggak makan udah nggak minum nggak selesai, tetapi juga mulut ini fungsinya yang lain ya, mulai dari berkata seperti itu Pak Haji ya, apakah Anda rasan-rasan, kemudian telinganya apakah juga mendengarkan sesuatu yang kurang baik, dan juga matanya dan bagian tubuh lainnya seperti itu juga perlu untuk kita jaga bersama. Jadi tidak hanya tentang makan dan minum saja, jadi banyak PR yang harus kita kerjakan. Jadi harapannya nanti kita puasa itu tidak hanya mendapat haus dan lapar saja seperti yang disampaikan oleh Pak Haji, tapi juga pahala serta hikmah-hikmah lainnya dari puasa nanti. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak, godaan-godaan ini biasanya ya, godaan-godaan yang muncul, tapi tadi sudah disampaikan kita harus menjaga berbagai hal, banyak hal dalam berpuasa. Tapi kadang ketika bersosialisasi, berteman nih Pak, ini temennya, hey guys, ayo mokel guys, nah kayak gitu. Ini gimana kita bisa memprevent ya, memprevent tuh, mencegah kegiatan mokel bersama Pak, monggo. Ya baik Bu Ana, ada beberapa hal yang memang harus kita sadari dari hati. Maka puasa itu diperuntukkan selain tazkiyatun nufus, juga tarbiyatun nufus. Selain mensucikan, membersihkan diri, juga mendidik diri kita. Itu sebenarnya hakikat puasa. Itu saya suka baca bukunya Imam Ghazali. Jadi di situ ada yang pertama, tazkiyah tadi itu yang saya omongkan, kita menahan dari berbagai hal, mulai dari 5 hal ya, 5 hal, mata, telinga, mulut, perut, sama kemaluan. Nah yang kedua ini tarbiyatul qulub. Nah tarbiyatul qulub ini pendidikan hati, dan tarbiyatun nafs, pendidikan diri ya, itu harus disadari. Jadi kalau kita berniat puasa hanya untuk mengkonfirmasi suatu kewajiban, maka ketika kita lengah atau kita akan mudah sekali untuk diajak teman-teman kita. Tapi kalau niatnya itu mendidik diri kita, nah ini, itu insya Allah kita akan mampu. Jadi puasa itu sebenarnya urusan kita sama Allah langsung ya. Jadi tidak ada urusan sama teman-teman kita. Jadi saat teman-teman kita itu mengajak makan, mengajak mokel bersama tadi, Imam Ghazali mengatakan kita harus tegas, ana siam, saya puasa. Katakan aja saya puasa. Gitu. Malunya itu tidak hanya sama teman, tapi malunya juga yang berat ini sama Allah. Bagaimana mungkin kita menginginkan surga Allah tanpa perjuangan dan tanpa pendidikan hati? Maka tentu kita Ramadan ini area kita untuk mendidik hati kita sendiri, bukan hati pasangan kita, bukan hati orang lain, enggak, kita sendiri. Kalau kita ini bisa mendidik hati kita, insya Allah nanti kita bisa mendidik hati orang lain ya, mendidik diri kita, kita mampu memberi contoh dan kebaikan itu ke orang lain. Jadi kita harus tegas, apalagi Ramadan. Kalau puasa sunnah itu kita semi tegas itu diperbolehkan, ya. Kalau Rasulullah itu kalau melihat istrinya masak, ya nggak jadi puasa sunnah. Nah, tapi kalau Ramadan enggak, harus tegas puasa. Nggak apa-apa, semuanya juga
kita diajari untuk tegas, untuk bagian dari prinsip hidup kita. Maka teman-teman yang besok menjelang Ramadan, mulai sekarang sudah ditata niatnya, prinsipnya, sehingga tidak mudah tergoda sama ajakan-ajakan dari teman-teman atau dari minal jinnati wan nas ya, dari teman-teman berupa jin dan manusia. Jadi kadang kita itu ada bisikan dan lain-lain, itu sudahlah, kita prinsip aja. Kalau teman-teman tidak sampai dalam kesadaran itu dimuncul, dijadikan prinsip dalam hati, kalau saya puasa ya puasa, nah, lebih baik tidur, dan lebih baik lagi kalau kita menuntut ilmu atau kuliah, wah itu pahalanya sangat besar. Atau bekerja itu, kalau sudah tidak mampu bekerja atau mampu kuliah karena sakit atau karena sesuatu yang berat, ya pilih jalan tengah, tidur. Jangan pilih mokel terus aja-aja, ini bahaya ini. Gabut. Ini biasanya teman-teman kalau mokel aja-aja, ya ini berat ini urusannya. Kalau di luar puasa silakan, sekarang sebelum puasa silakan, itu bagus. Tapi kalau sudah puasa itu menjadi hal yang nggak bagus, itu haram itu hukumnya. Karena puasa itu kita harus benar-benar menjaga kewajiban kita, mulai dari terbitnya fajar sampai pada waktu maghrib begitu. Oke, jadi teman-teman yang sudah buat grup untuk mokel bersama mungkin dibubarkan dulu ya grupnya ya. Dalam artian kita harus tegas seperti yang disampaikan oleh Pak Haji untuk berkata tidak ya. Tidak hanya untuk narkoba ya, ternyata untuk mokel juga. Kemudian jika pun mungkin susah gitu ya untuk berkata tidak, dihindari saja seperti yang disampaikan Pak Haji. Mending tidur gitu. Tadi makanya di dalam puasa itu tidur itu ibadah ya. Ibadah dalam artian daripada jika sadar gitu ya, jika tidak tidur malah melakukan hal-hal yang negatif. Tapi bukan berarti terus teman-teman waktu puasa tidur terus. Oh soalnya katanya Pak Haji itu tidur ibadah, ya wes tak turu terus, ya tidak seperti itu. Nah kita perlu untuk mengisi Ramadan dengan hal-hal yang lebih optimal. Dalam artian ketika Ramadan itu pahala kita kan berlipat-lipat ya Pak Haji ya. Nah ini kira-kira kita tambahin apa nih? Biasanya kan ada tarawih, tadarus, dan lain-lain. Nah ini nih mungkin teman-teman nggak hanya tidur aja, bisa mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Apa saja yang paling disarankan, diutamakan nih Pak ketika Ramadan? Baik, Ramadan ini awaluha rahmat, kemudian di bisatihi itu rahmah, wabil akhirahu ijkum minan nar. Ramadan itu punya 3 jilid. Yang awalnya itu rahmat, yang di 10 hari tengah-tengah itu maghfirah, penuh ampunan, dan yang terakhir atau 10 hari terakhir itu ijkum minan nar, jadi bisa terbebas api neraka. Nah, di Ramadan itu ada sesuatu yang spesial, yaitu kita biasa sebut namanya Lailatul Qadar. Itu adalah sisi bonus yang luar biasa. Khairum min alfi syahri. Jadi benar-benar ketika Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah teman-teman, di Ramadan itu ada banyak amalan yang bisa dilakukan selain puasa itu sendiri. Ada kita tadarus Al-Quran, kemudian ada qiyamul lail atau taraweh gitu ya, itu juga sangat disarankan. Jadi Ramadan itu sisi bonus. Saya itu Bu Ana pernah dengan krunya itu ternyata panennya itu hari raya. Jadi kalau nggak ada puasa dan hari raya, mereka itu sedih karena itu panennya dia, masa panen dia. Orang pada beli baju, pada belanja untuk hari raya, itu masa panennya. Dan 1 tahun itu dia habiskan di momen bulan Ramadan menjelang puasa itu. Kalau nggak ada itu, kemungkinan. Nah,
Kita juga begitu. Saya berpikir dari amalan kita sehari-hari, alhamdulillah Allah itu saking baiknya menutupi aib kita, baik aib dari hati, dari perilaku, dari perkataan, dari telinga, dari mata, dan dari organ tubuh yang lainnya. Kita dijaga aib kita oleh Allah. Kita nggak tahu bahkan amalan mana yang bisa kita diterima oleh Allah sehingga masuk surga, kita nggak tahu. Tapi kita akan ingat kemaksiatan kita. Kita pernah mengatai teman kita pernah mencela, kita tidak bersyukur atas rezeki kita sering sambat seperti hari-harinya. Bahkan kita akan sulit cari kapan kita melakukan kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini Allah sudah tahu bahwa umatnya ini kalau tidak ada Ramadan, tidak ada sisi bonus, ini berbahaya. Bisa bangkrut semua ini. Maka ketika Ramadan ini arena untuk kita sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Menghafal Quran, membaca Quran. Menghafal Quran itu sisi Ramadan ya, walaupun hanya satu surat pendek nggak apa-apa. Pokoknya harus tetap hafal Quran. Nah, saya pun dari kecil begitu. Walaupun saya tidak hafal Quran gitu, tapi saya akan menambah satu surat atau satu ayat setiap edisi bulan Ramadan. Nah, yang kedua itu menjadi arena kita supaya kita itu semangat membaca Quran. Kalau nggak ada target hafal nanti males. Nah, kalau ada target hafal itu nanti, oh ya saya belum hafal, akhirnya harus dibaca itu. Nah, yang kedua taraweh ya, taraweh itu bagus. Kemudian ada yang spesial itu birrul walidain ya, birrul walidain ini spesial, saya sebut spesial. Jadi teman-teman bisa memberikan takjil kepada orang tua utamanya ya, jangan sampai kita itu memberikan takjil di jalan orang-orang yang berpuasa yang lainnya tapi keluarga sendiri itu tidak pernah. Nah, ini yang kadang miris buat ada penggiat kita itu yang suka memberi takjil karena memberi buka berpuasa itu sama dengan yang berpuasa, maka mereka itu lebih banyak ngasih di jalan, tapi keluarganya sendiri itu jarang. Nah, saya sarankan keluarganya dulu baru di luar gitu. Itu penting dan itu pahalanya lebih banyak. Jadi di keluarga dulu silakan dikasih takjil di hari-hari awal itu boleh. Maka banyak istilah budaya Jawa dulu, ada istilah kita ater-ater, wewe dan lainnya ya, istilahnya macam-macam. Itu kita ngasih buka untuk keluarga kita, bapak ibu, kemudian Pak D, Om Tante, semuanya lah yang ada di area keluarga kita, baru kita keluar. Jangan sampai kita lebih banyak di luar daripada di lingkungan primer kita, termasuk teman-teman rekan kerja kita, itu ingin buat buka gitu ya, itu penting. Disain untuk kita menjaga kerukunan, juga menambah pahala yang luar biasa. Maka saking hebatnya puasa itu tadi yang saya katakan, Buana, itu ada surga khusus ya, surga khusus yaitu surga Firdaus. Itu semoga mampu kita raih, tentu dengan amalan-amalan yang lebih. Kalau tidak bisa menambah kebaikan, jangan menambah keburukan. Kalau tidak bisa menahan lapar, jangan ajak-ajak untuk berbuka. ini jangan sampai terjadi. Jadi bagi yang sakit mungkin punya asam lambung ketika nggak kuat ya, karena di dalam Quran itu disebut Buana, bagi mereka yang sedang sakit ya, wa in kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi mereka yang sedang sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus mengganti di hari yang lain puasanya. Maka di sini nggak ada disuruh untuk ajak-ajak temennya, ini berbahaya. Saya nggak tahu ini budaya dari mana kok bisa itu terjadi di kalangan mahasiswa ya. Aduh, berat ini. Jangan sampai itu diulangi, karena kalau Anda membatalkan teman Anda satu, sama saja Anda membatalkan temannya yang lainnya, dan itu dihitung dosanya nanti jenengan yang menjadi ininya, provokatornya. Ini dosanya paling besar. Dosanya paling besar, bukan pahalanya ini. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita sadari itu, saya nggak mau memprovokasi teman-teman masuk neraka semua, ya sudah jangan gitu. Kalau sakit ya sudah,
mau membatalkan sendiri kalau mengganti di hari lain ya. Atau biasanya yang perempuan ya Bu Ana. Bu Ana, kenapa saya sebut perempuan? Iya, perempuan itu kan punya ada masa haidnya ya. Iya. Dan dia itu tidak puasa. Nah ini repot ini. Ini harusnya kalau mau makan ya makan aja sendiri ya kan, nggak usah ajak-ajak. Ini biasanya ngajak teman-temannya. Nah ini yang mohon maaf ya, bagi perempuan yang sedang berhalangan ya sudah makan aja sendiri. Jangan sampai ini menjadi timbul menambah dosa Anda atau kita semua begitu. Oke. Nah kalau kita dengarkan tadi dari penjelasan Pak Haji, kurang lebih ada 2 ibadah yang hanya ada di Ramadan. Yang pertama itu tarawih ya, khas banget ya teman-teman. Jadi tarawih nggak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Sama pertakjilan ini ya, seperti yang disampaikan Pak Haji ya, takjil itu kalau bisa lingkungan terdekat dulu ya, baru kita ke jalan ya. Memang kalau di Surabaya sendiri memang sangat banyak ya teman-teman, apalagi di 10 hari terakhir Pak Haji. Itu biasanya banyak sekali. Di 10 hari terakhir banyak takjil di mana-mana dan kadang juga menimbulkan kemacetan. Sehingga mungkin kita perlu review kembali kira-kira kalau kita mau memberikan takjil, yang pertama yang terdekat dan yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai nanti takjilnya di jalan terus dapatnya double-double Pak. Double-double malah jadi nggak kemakan. Nah itu kan kasihan sekali sama makanannya ya terutama. Kemudian tentang tarawih. Nah tarawih tadi sambil disinggung tentang ini, kalau bisa teman-teman jangan lupa tarawihnya kalau bisa sampai penuh ya. Jangan nanti di 10 hari terakhir sibuk cari baju ke begitu. Jadi memang banyak terjadi Pak, masjid itu ramainya pas awal-awal saja. Waktu tarawih nih, nanti waktu di tengah sampai akhir ini sibuk belanja. Nah itu semoga kita tidak termasuk golongan tersebut. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih itu Pak Haji, terima kasih sudah hadir. Kemudian sudah memberikan kita petuah-petuah nasihat apa saja yang perlu disiapkan kita dalam menyongsong bulan Ramadan. Yang pertama, jangan mokel, apalagi bareng-bareng. Kemudian disiapkan semuanya, jangan ini itu dan lain-lain, sehingga nanti semoga Ramadan ini membawa berkah bagi kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini adalah live edisi spesial kita di bulan Ramadan, menyongsong Ramadan. Sampai jumpa di live selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.